Halo, selamat pagi saudara dimanapun Anda berada. Senang sekali Klik Indonesia Pagi kembali hadir menjumpai Anda selama 1 jam ke depan hari ini Jumat 30 Desember 2022 bersama saya Andin Wijaya. Ya, dan saya Teguh Fajri, patuhi terus protokol kesehatan dan juga dukung program vaksinasi agar pandemi segera berakhir. Dan saudara, berikut kita ikuti 2 berita utama Klik Indonesia Pagi hari ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi kawasan Jabodetabek berpotensi hujan ekstrim, bukan badai. Presiden Joko Widodo optimis timnas Indonesia dapat terus melaju hingga babak final turnamen Piala AFF tahun ini usai menonton pertandingan Indonesia melawan Thailand. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengungkapkan wilayah Jabodetabek berpotensi terjadi cuaca ekstrim pada 30 Desember 2022. BMKG menegaskan cuaca ekstrim itu bukanlah badai, melainkan hujan sangat deras yang berlangsung lama. Fenomena yang terjadi bersamaan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperbaharui perakiraan cuaca untuk wilayah Jabodetabek pada 30 Desember besok. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengungkapkan, dari hasil pemodelan, Jabodetabek diprediksi akan diguyur hujan ekstrim, bukan badai. Wilayah yang berpotensi terjadi hujan ekstrim diantaranya Kabupaten Bekasi bagian utara. BMKG juga memprediksi hujan sangat lebat berpotensi mengguyur wilayah Jakarta Barat bagian utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Kota Bekasi. Sementara hujan lebat berpotensi terjadi di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bogor, Kabupaten Bogor bagian selatan, Depok, dan Jakarta Pusat. Kepala BMKG Dwi Korita mengatakan hujan di Jabodetabek akan mulai menguat pada sore hari dan berlangsung terus hingga dini hari pada 31 Desember 2022. BMKG mengimbau warga yang merencanakan kegiatannya agar menyesuaikan prediksi cuaca tersebut. Sementara itu, saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD DKI Jakarta menyebut curah hujan tinggi seperti yang terjadi pada tahun 2020 dapat kembali terulang saat cuaca ekstrim. Kepala BPBD DKI Isnawi Aji mengimbau masyarakat untuk waspada dalam curah hujan tinggi seperti yang terjadi pada awal tahun baru 2020 bisa saja terulang. Sebelumnya BMKG merilis informasi di akhir Desember dan awal Januari ini masuk dalam puncak cuaca ekstrim di sejumlah wilayah Indonesia, khususnya selama periode Nataru. Isnawa juga menjelaskan cuaca ekstrim tersebut bisa menyebabkan puting beliung, pohon tumbang, banjir, atau bahkan tanah longsor. Untuk itu, Asnawi mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada dan siaga guna mengantisipasi dampak dari cuaca ekstrim. Kasatpel Pengolahan Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI, Michael Sitenggang, menjelaskan sejumlah langkah mitigasi yang telah disiapkan untuk menghadapi cuaca ekstrim, diantaranya adalah melakukan koordinasi dengan BNPB, BMKG, dan stakeholder terkait untuk menjalankan kolaborasi dalam penanggulangan bencana dan menyiagakan 267 personil petugas penanggulangan bencana atau TRC pada setiap kelurahan di Jakarta sebagai upaya percepatan koordinasi dan penanganan bencana. Sementara itu, saudara, akibat cuaca ekstrim, puncak bibir kawah Gunung Kerinci retak. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan reporter TVRI Septinita langsung dari Jambi. Selamat pagi, Septinita. Silakan dengan informasi selengkapnya.
Baik, terima kasih Fajri. Selamat pagi Fajri dan juga saudara. Dapat kami informasikan bahwasanya memang dalam beberapa hari ini cuaca ekstrim melanda Kabupaten Kerinci dan juga mengingat beberapa waktu yang lalu telah terjadi erupsi di Gunung Api Kerinci tersebut. Hal ini pun menimbulkan dampak yang mengakibatkan keretakan pada Gunung Api Kerinci, di mana keretakan tersebut terjadi di puncak Gunung Api Kerinci atau bibir kawah Gunung Api Kerinci sekitar 4 meter. Dan hal ini, saudara, keretakan ini tentunya berpotensi membahayakan bagi para pengunjung maupun para pendaki Gunung Api Kerinci. Informasi yang kami peroleh dari Kepala Seksi Wilayah 1 Taman Nasional Kerinci Seblat, Nur Hamidi, mengatakan bahwa area yang mengalami keretakan ini merupakan area yang biasanya digunakan oleh para pendaki gunung atau para pengunjung untuk bersuah foto, dan pihak Taman Nasional Kerinci Seblat juga mengatakan bahwa baru ini telah terjadi longsor di Gunung Api Kerinci tersebut. Dan untuk mengantisipasi hal tersebut, saudara, pihak Taman Nasional Kerinci Seblat saat ini telah memasang papan himbauan dan juga telah memasang tanda terlarang agar nantinya siapapun, baik para pengunjung maupun para pendaki Gunung Api Kerinci, tidak mendekati area yang telah ditandai tersebut. Dan memang karena area tersebut sangat rentan dan juga berbahaya bagi para pendaki maupun para pengunjung. Dan berikut, saudara, kita ikuti pernyataan dari Kepala Seksi Wilayah 1 Taman Nasional Kerinci Seblat, Nur Hamidi. Di puncak itu ada beberapa titik yang mungkin menjadi spotnya bagi pengunjung gitu ya. Kondisinya sudah retak-retak, itu yang perlu diantisipasi. Sebenarnya sudah kita lakukan pemasangan pembatas itu berupa rantai dan pengumuman agar tidak melewati lokasi tersebut atau titik tersebut. Ya, saudara, ada pun upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah saat ini adalah menyiapkan jalur evakuasi bagi warga Kecamatan Gunung Tujuh, Desa Bauh Tinggi, dan saat ini masih menunggu perizinan dari pemerintah pusat. Dan juga untuk diketahui, saudara, pihak Taman Nasional Kerinci Seblat mengatakan bahwa hingga saat ini akses jalur pendakian Gunung Api Kerinci sejak tanggal 19 Oktober 2022 hingga saat ini masih ditutup, dan pihaknya juga mengimbau kepada para warga, para pengunjung atau para pendaki Gunung Api Kerinci untuk tidak melakukan aktivitas pendakian gunung hingga adanya pengumuman resmi atau instruksi dari pemerintah Kabupaten Kerinci. Demikian yang dapat kami laporkan. Kembali ke studio Fajri. Baik, Septi Nita melaporkan langsung dari Jambi. Terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Saudara, BMKG memprediksi wilayah Kalimantan Selatan 3 hari ke depan berpotensi akan terjadi angin kencang yang disertai gelombang tinggi hingga mencapai 6 meter di wilayah perairan pesisir Kabupaten Kota Baru dan Tanah Laut. Menurut Prakirawan BMKG Stasiun Samsudinar Fitma Surya, secara umum keadaan cuaca di wilayah Kalimantan Selatan untuk 3 hari ke depan menjelang pergantian tahun baru 2023 akan mengalami beberapa kombinasi potensi bencana alam akibat fase pergantian bulan baru dari Desember ke Januari 2023. Mengakibatkan akan terjadi angin kencang di wilayah perairan Sungai Barito, perairan pesisir Kota Baru dan Tanah Laut, sehingga menimbulkan dampak gelombang sangat tinggi berkisar 4 hingga 6 meter yang perlu diwaspadai para nelayan. Dari keadaan cuacanya, dari keadaan gelombang, bahkan untuk pasang juga. Untuk saat ini memang terjadi pasang maksimum karena mendekati fase bulan baru untuk bulan Januari, jadi terjadi pasang maksimum terutama di sekitar muara Sungai Barito dan di perairan Kota Baru. Dan untuk gelombang juga perlu diwaspadai berdasarkan data kami. Untuk gelombang di sekitaran wilayah Laut Jawa terutama memang tinggi saat ini. Terjadinya angin kencang yang saat ini menimpa sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan tidak hanya berdampak menimbulkan gelombang tinggi di perairan Kalimantan Selatan, juga berdampak terjadinya pasang maksimum yang dialami sejumlah permukiman di dataran rendah.
Sementara untuk curah hujan sedang terjadi merata di sejumlah wilayah di Indonesia. Dan untuk prediksi terjadinya banjir atau hujan dengan intensitas lebat di wilayah Kalimantan Selatan belum terjadi hingga akhir Desember 2022. Dari Kota Banjarbaru, Nurdin Yusuf, TVRI Kalimantan Selatan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan otorisasi terkait perakiran cuaca berada di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Hal ini menanggapi perbedaan perakiran cuaca akhir tahun antara BMKG dan BRIN. Dua lembaga negara BRIN dan BMKG sempat jadi sorotan karena merilis perbedaan perakiraan cuaca akhir tahun. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan lembaga negara yang memiliki otorisasi terkait perakiran cuaca yakni BMKG. Wapres menekankan meski ada peneliti lain yang bicara soal perakiraan cuaca, namun perakiraan BMKG tetap jadi pegangan. Kalau yang masalah iklim ini otoritasnya itu kan ada di BMKG ya, punya otoritasnya. Jadi saya kira mungkin ada peneliti yang mungkin belum divalidasi datanya barangkali sehingga sempat mengumumkan hasil penelitiannya. Tapi yang harus dijadikan pegangan itu yang dari BMKG karena dia yang memiliki otoritas. Sebelumnya, seorang peneliti klimatologi BRIN sempat memaparkan potensi hujan ekstrim hingga badai dahsyat terjadi pada 28 Desember 2022 di wilayah Jabodetabek. Sementara BMKG memprediksi wilayah Jabodetabek akan terjadi hujan ekstrim namun bukan badai. Hujan ekstrim diperkirakan terjadi pada 30 Desember 2022. Cuaca buruk yang terjadi di Indonesia jelang pergantian tahun ini tidak berpengaruh pada jumlah penerbangan di Kota Manado. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan reporter Syetiza Lumingkemas dari Manado, Sulawesi Utara. Syetiza, selamat pagi. Bagaimana jumlah penumpang di Bandara Samratulangi, Manado? Baik, selamat pagi Fajri dan saudara. Pihak BMKG Samratulangi Manado memprediksikan bahwa sejumlah daerah di Provinsi Sulawesi Utara berpotensi dilanda hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada akhir tahun 2022 dan pada awal tahun 2023. Namun hal ini tentunya tidak berpengaruh terhadap aktivitas lalu lintas udara atau di Bandara Internasional Samratulangi Manado. Dan memang saudara, hal ini karena dari pihak pengontrol arus lalu lintas udara atau Air Traffic Controller dan pihak BMKG Samratulangi Manado memastikan bahwa situasi di Bandara Internasional Samratulangi Manado masih dalam kondisi yang kondusif dan untuk jarak pandang atau juga tingkat visibility ini masih dalam tahapan aman. Dan juga saudara, untuk pihak BMKG maupun juga pihak Bandara Samratulangi memiliki alat komunikasi yang lengkap melalui aplikasi AWES, di mana melalui aplikasi ini untuk cuaca ataupun juga perakiraan cuaca selama sepekan ini dapat dipantau 30 menit sekali. Dan jika terjadi cuaca buruk, maka dari pihak BMKG akan menginformasikan kepada pihak Airnav untuk merincikan setiap kondisi atmosfer terkini maupun juga untuk jarak pandang atau tingkat visibility bagi para pilot. Hal ini guna mencegah kecelakaan akibat cuaca ekstrim. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, berikut kita simak pernyataan dari forecaster BMKG Samratulangi Manado, Karina Husta. Untuk kedepannya diperkirakan ada arus balik ya dari warga Manado untuk kembali bepergian misalnya ke Jakarta. Hal itu akan terjadi setelah tanggal 1 Januari 2023 atau pada tanggal 2 Januari 2023 ketika cuti selesai. Dengan cuaca yang masih relatif sama, dengan kemungkinan terjadinya hujan sedang hingga lebat yang akan mengganggu proses take off dan landing, terutama mempengaruhi pada visibility. Jika visibility sangat rendah, maka akan mengganggu aktivitas penerbangan, jadi kemungkinan akan adanya delay.
Berdasarkan data dari PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Samratulangi Manado bahwa terjadi lonjakan penumpang di Bandara Internasional Samratulangi Manado pada 29 Desember 2022 yakni 42% atau setara dengan 3.524 penumpang naik dari tahun 2021 yaitu 1.125 penumpang di tanggal yang sama. Meski demikian pihak BMKG mengimbau bagi warga di Provinsi Sulawesi Utara yang beraktivitas di daratan maupun juga yang akan berlayar bahwa untuk mengantisipasi adanya cuaca ekstrim maupun juga potensi gelombang tinggi selama sepekan ini di wilayah perairan Sulawesi Utara. Hal ini untuk mencegah dampak dari cuaca buruk yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Demikian dari Kota Manado, Sulawesi Utara, kembali ke Fajri. Baik, Cetiza, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Saudara, Polres Bogor, Jawa Barat akan menutup jalur puncak saat malam pergantian tahun 2023. Penutupan jalan akan dimulai pada 31 Desember 2022 pukul 18 waktu Indonesia Barat hingga 1 Januari 2023 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Polres Bogor, Jawa Barat memberlakukan Car Free Night atau malam bebas kendaraan roda 4 di jalur puncak Bogor, Jawa Barat menjelang malam pergantian tahun 2023. Kabak Ops Satlantas Polres Bogor, Ibtu Ketut Laswarjana mengatakan, sesuai kesepakatan bersama akan dilakukan penutupan jalan mulai dari keluar tol Ciawi pada pukul 18.00 hingga 1 Januari 2023 pukul 06 waktu Indonesia Barat. Khusus di tanggal 31 Desember 2022 ini yang kita laksanakan adalah nanti pengalihan arus dari Jakarta akan dialihkan melalui Sukabumi maupun Jonggol yang tadi saya sampaikan ditutup dari jam 18.00 sampai dengan jam 06.00 di tanggal 1 Januari 2023. Kabak Ops Satlantas Polres Bogor, Ibtu Ketut Laswarjana mengimbau pengendara yang mengarah ke Cianjur atau Bandung saat malam tahun baru agar mengatur waktu keberangkatan. Selain itu, pengendara yang mengarah ke Puncak Bogor, Jawa Barat dapat menggunakan jalur alternatif yakni via Cibubur, Jonggol, Cariu, dan Cianjur. Saudara, okupansi hotel di Bali naik hingga 80% jelang perayaan pergantian tahun 2022. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan Yerino Imani langsung dari Denpasar, Bali. Yerino, selamat pagi. Bagaimana tingkat okupansi hotel di Bali jelang perayaan pergantian tahun? Ya, selamat pagi Fajri dan selamat pagi saudara. Dapat kami sampaikan bahwa mendekati momen pergantian tahun dari 2022 ke 2023, okupansi hotel di Bali mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini memberikan dampak positif bagi hotel-hotel yang ada di berbagai daerah di Bali, dikarenakan saat ini tidak ada lagi pembatasan seperti halnya 2 tahun terakhir ini dikarenakan COVID-19. Kenaikan okupansi di hampir di seluruh Bali mencapai 80% atau bahkan di daerah-daerah tertentu yang menjadi tujuan utama daerah wisata, baik itu wisatawan baik domestik maupun mancanegara, kenaikan bisa mencapai antara 90 hingga 100%. Hal ini disampaikan oleh Asosiasi Manajer Hotel di seluruh Bali dan di area-area tertentu seperti di daerah Seminyak, Canggu, dan juga Jimbaran dan juga Nusa Dua, kenaikan okupansi hotel mencapai 100%. Dan berdasarkan informasi yang dari Asosiasi Manajer Hotel di Bali, di PD Bali, kenaikan tersebut merupakan terjadi pada periode antara tanggal 29 Desember 2022 hingga 2 Januari 2023. Ya, saudara, memang Bali merupakan salah satu destinasi wisata yang banyak dituju oleh wisatawan baik mancanegara maupun domestik. Peningkatan ini yang kami sebutkan tadi dikarenakan tidak adanya lagi pembatasan aktivitas di luar di area bebas. Kenaikan mulai terjadi sejak April tahun ini. Dan momen pergantian detik-detik pergantian tahun ke 2023 menjadi puncak dari kenaikan okupansi hotel di Bali.
Dan selain dari wilayah-wilayah yang menjadi tujuan utama para wisatawan, di kota-kota juga diantaranya di kota Denpasar sendiri peningkatan juga tidak kalah tingginya dibandingkan daerah wisata. Informasi yang kami peroleh dari Dinas Pariwisata Kota Denpasar bahwa kenaikan okupansi hotel di Kota Denpasar mencapai 80%. Dan pada tanggal 29 Desember kemarin kenaikan antara 70 sampai 80%, dan ada kemungkinan juga kenaikan akan mencapai 90%. Hal ini tidak saja dikarenakan imbas dari tidak adanya lagi larangan atau pembatasan aktivitas di luar ruangan, namun juga gencarnya pemerintah Kota Denpasar untuk melakukan promosi kegiatan akhir tahun, dan juga selain itu keberhasilan pelaksanaan pada KTT G20 juga ikut berkontribusi untuk menarik minat para wisatawan untuk pada akhir tahun ini untuk menghabiskan liburan mereka di Bali. Selain dari objek wisata alam, juga banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah di sini. Di antaranya adalah event pergantian tahun yang bertajuk Melepas Matahari yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Desember besok, yang akan dilaksanakan pada pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah, yang akan dilaksanakan di titik 0 Kota Denpasar. Event ini akan dirangkaikan dengan kirap atau parade budaya yang diikuti oleh setidaknya oleh 400 seniman, tidak saja dari Kota Denpasar namun juga di daerah-daerah lainnya di Bali. Demikian yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio. Baik, Rino Imani melaporkan langsung dari Bali. Terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Dari Bali kini kita beralih ke Ambon, saudara, untuk mengetahui bagaimana aktivitas pelabuhan Yosudarso jelang pergantian tahun. Kita telah terhubung dengan reporter Uli Sitompul langsung dari Ambon. Uli, selamat pagi. Bagaimana aktivitas pelabuhan Yosudarso Ambon jelang pergantian tahun? Iya, selamat pagi Fajri dan juga saudara. Memang terpantau pagi ini di Pelabuhan Ambon sendiri memang sudah mulai dipadati oleh para penumpang yang ingin melakukan perjalanan ke sejumlah daerah seperti Bau-Bau dan juga Sorong. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, saat ini kami sudah bersama dengan Kepala KSOP Kelas 1 Ambon, Herwanto. Selamat pagi Pak Herwanto. Selamat pagi Mbak Uli. Pak Herwanto, mungkin bisa dijelaskan sejauh ini pelaksanaan dari Nataru sendiri begitu ya Pak, di Pelabuhan Ambon berjalan seperti bagaimana nih Pak? Baik Mbak Uli, terima kasih. Dapat disampaikan bahwa untuk penyelenggaraan angkutan laut Nataru tahun 2022 dan 2023 selama ini sudah berjalan cukup baik dan dapat terlaksana dengan tertib. Hal ini disebabkan oleh instruksi dari Bapak Menteri Perhubungan agar penyelenggaraan angkutan laut Nataru ini dapat dipersiapkan jauh-jauh hari dan dilakukan koordinasi dengan beberapa pihak yang ada di pelabuhan. Hal ini kami berkoordinasi dengan beberapa teman, baik itu dari PT Pelindo selaku pemegang sarana dan prasarana, kemudian dari kepolisian, kemudian juga dari Pelni, serta dari Basarnas dan semua unsur pemerintahan dan BUMN yang ada di pelabuhan berkolaborasi untuk menyelenggarakan angkutan laut Nataru ini sehingga para masyarakat dapat liburan secara aman dan nyaman. Pak, mungkin terkait dengan jumlah penumpang begitu ya Pak, jika dibandingkan tahun lalu ini kan PPKM-nya lebih ketat dibandingkan tahun ini. Untuk peningkatan jumlah penumpang sendiri di tahun ini seperti apa nih Pak jika dibandingkan tahun lalu? Baik, jadi untuk realisasi penumpang tahun 2022, saat ini sampai hari ini sudah tercatat 24.664. Ini terdiri dari penumpang yang naik sejumlah 11.221, kemudian yang turun sejumlah 14.600 sekian. Ini mengalami kenaikan dari tahun 2021 sejumlah 64% lebih. Hal ini mungkin terlepas dari setelah adanya pencabutan terhadap ketentuan-ketentuan tentang larangan dalam COVID-19 itu. Pak, terkait dengan cuaca, akhirnya ini sering terjadi cuaca ekstrim di beberapa wilayah di Indonesia. Untuk cuaca di sekitar
Pelabuhan Ambon sendiri untuk perjalanan bagaimana? Dan jika seandainya nantinya ada cuaca buruk, kebijakan yang dilakukan dari Pelabuhan Ambon sendiri seperti apa? Baik, jadi untuk cuaca, anomali cuaca ini memang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Maluku. Di Maluku, sesuai dengan informasi yang disampaikan dari BMKG yang ada di kota Maluku, bahwa ada beberapa perairan yang cuacanya buruk dan gelombang tinggi. Akibatnya kami menunda beberapa pelayaran dari kapal penumpang yang melewati perairan-perairan yang membahayakan terhadap keselamatan pelayaran itu. Ya. Untuk masyarakat sendiri Pak, apakah mereka dapat menerimanya atau bagaimana sejauh ini Pak? Alhamdulillah untuk masyarakat Ambon setelah diberi pengertian tentang bahaya dari cuaca buruk dan gelombang tinggi itu, mereka dapat mengerti sehingga semua masyarakat memahami dan mau berlayar pada waktu-waktu berikutnya setelah dinyatakan aman. Terima kasih banyak Pak Herwanto. Iya Fajri, itu tadi dia wawancara saya dengan Kepala KSOP kelas 1 Ambon Pak Herwanto, memang di mana untuk dibandingkan dengan tahun lalu, tahun ini terjadi peningkatan penumpang hampir 64% lebih. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke Anda Fajri. Baik, Uli Sitompul melaporkan langsung dari Ambon. Terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Saudara, jelang tahun baru, pelaku wisata di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat kali ini merugi menyusul turun drastisnya kunjungan wisatawan dan okupansi hotel. Selain pengaruh dampak rentan gempa, berita hoaks terkait tsunami dan gempa besar turut andil meruginya pelaku wisata. Beberapa hari menjelang tahun baru, objek wisata di Kabupaten Pangandaran kali ini cenderung sepi. Biasanya 3 hingga sepekan menjelang tahun baru, okupansi hotel sudah penuh dan wisatawan mulai memadati bibir pantai. Namun tahun ini tingkat hunian hotel dan kunjungan wisatawan ke Pangandaran turun drastis. Hampir semua hotel hanya terisi 30 hingga 50%. Biasanya di momentum libur panjang tahun baru bisa mencapai 100%. Bahkan beberapa hotel mengaku lebih dari 50% kamar yang sudah dipesan kini dibatalkan oleh konsumen. Menjelang tahun baru untuk okupansi hotel di Pangandaran memang itu terjadi penurunan gitu. Nah terus selain itu juga adanya berita-berita hoax yang tersebar nanti menjelang tahun baru pasti akan ada kenaikan, pasti ramai gitu sekalipun. Sementara itu kondisi di objek wisata Pantai Pangandaran baik di pantai barat maupun di pantai lainnya yang ada di Kabupaten Pangandaran saat ini normal seperti biasanya. Jelang pergantian tahun, para pelaku usaha kepariwisataan mengharapkan wisata kembali meningkat. Dari Pangandaran, Entang Saiful Rahman melaporkan. Sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Pagi. 2022, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah membangun 15 pemancar TV digital. Kini, siaran TV digital telah hadir dengan kualitas layanan siaran yang bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Inspiratif, perjuangan anak bangsa, mewujudkan asa dan cita-cita untuk membangun negeri. Hari ini aku melihat sisi lain seorang Rahma. Jelas terlihat dari keluasan tangan saat memainkan Inspirasi Indonesia, Senin sampai Sabtu, pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Minggu, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Mari Pak. Mari. Ya, ini kan suka warna air ya. Wangi banget Bu. Nyas. Ya, mana cukup. KB Pria penting untuk perencanaan keluarga dan mencegah anak stunting. Pria ber-KB itu keren. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Saudara, Presiden Joko Widodo kembali hadir di Stadion Gelora Bung Karno untuk menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia melawan Thailand di Piala AFF 2022.
Kepala negara tampak ekspresif saat menonton pertandingan bola Indonesia melawan Thailand. Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menpora Zainuddin Amali dan Ketua PSSI Muhammad Iriawan melihat pertandingan langsung Timnas Indonesia melawan Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kepala negara memuji pertandingan perjuangan Timnas Indonesia dalam pertandingan menghadapi Thailand di ajang Piala AFF 2022. Selama pertandingan berlangsung, Kepala Negara juga ikut melakukan selebrasi saat Timnas Indonesia mencetak gol pertama dan mengangkat kedua tangan sembari mengacungkan kedua jari telunjuk. Namun pertandingan harus berakhir dengan hasil imbang 1-1. Meski begitu, Indonesia berhasil unggul lebih dahulu melalui penalti Mark Locke, tetapi Thailand menyamakan skor lewat Sarah Yuyen. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan dalam protokol baru yang diterapkan pihak kepolisian untuk mengamankan penonton saat menyaksikan laga Timnas Indonesia dapat lebih baik dari sebelumnya. Sementara itu, Saudara, Presiden Joko Widodo mengaku optimis Timnas Indonesia dapat lolos pada fase grup dan terus melaju hingga babak final turnamen Piala AFF tahun ini. Kepala negara menilai Timnas Indonesia telah berjuang dan bermain bagus dalam pertandingan melawan Thailand. Presiden Joko Widodo menilai pertandingan Timnas Indonesia dalam pertandingan menghadapi Thailand di ajang Piala AFF 2022 telah maksimal. Presiden Jokowi menilai Timnas Indonesia bermain bagus. Kepala negara melihat bahwa Timnas Indonesia telah berjuang dengan keras. Presiden berharap Timnas dapat lolos fase grup dan terus melaju hingga babak final turnamen AFF tahun ini. Seluruh pemain Timnas kita sudah mati-matian dan hasilnya sudah kita lihat. Satu. Saya kira yang paling penting bisa masuk semifinal, masuk final, itu yang kita harapkan. Artinya masih optimis ya Pak ya? Masih optimis akan lolos dan menjadi juara AFF? Optimis dong, mainnya bagus banget lagi. Meski ditahan imbang Thailand, Presiden Joko Widodo tetap optimis Indonesia dapat menjadi juara Piala AFF. Menurut Presiden, permainan tim asuhan pelatih Sintayong sudah sangat apik. Dengan hasil imbang 1-1, maka kedua tim sama-sama mengoleksi 7 poin. Thailand berada di posisi pertama grup A karena unggul selisih gol. Presiden Joko Widodo meresmikan bendungan Beringin Sila di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Kepala negara berharap bendungan Beringin Sila dapat memberikan dampak positif seperti meningkatkan produktivitas panen petani secara drastis. Kabupaten Sumbawa khususnya yang dulunya. Presiden Joko Widodo mengungkapkan pembangunan bendungan Beringin Sila dapat berdampak positif terhadap masyarakat sekitar, diantaranya membantu meningkatkan produktivitas panen petani secara drastis. Bendungan Beringin Sila memiliki luas genangan 126 hektar dan dapat mengairi sawah kurang lebih seluas 3.500 hektar. Kepala negara mengungkapkan ada 6 bendungan di Provinsi NTB yang diharapkan meningkatkan produktivitas panen petani. Pembangunan bendungan Beringin Sila di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat menghabiskan anggaran 1,7 triliun rupiah. Kita harapkan di Kabupaten Sumbawa khususnya yang dulunya mungkin bisa panen sekali, nanti para petani bisa panen 2 kali atau 3 kali. Harapan kita produktivitas pertanian di Provinsi Nusa Tenggara bisa meningkat secara drastis karena dibangun bendungan ini menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Jadi ada returnnya pada masyarakat, kepada provinsi dan juga kepada negara, utamanya untuk ketahanan air dan ketahanan pangan kita. Presiden Jokowi berharap bendungan Beringin Sila bisa secara optimal dimanfaatkan masyarakat setempat, provinsi dan negara, terutama untuk ketahanan air dan ketahanan pangan nasional. Pembangunan bendungan Beringin Sila adalah salah satu proyek strategis nasional untuk mendukung ketersediaan air dan ketahanan pangan di Provinsi NTB.
Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati mengajukan sebanyak 35 bukti meringankan kepada majelis hakim. Beberapa di antaranya adalah putusan-putusan perkara terdahulu. Tim penasihat hukum Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati menyerahkan sejumlah barang bukti terkait kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Ada 35 bukti yang diserahkan ke majelis hakim. Bukti-bukti tersebut berupa video, foto, dokumen, peraturan hingga putusan pengadilan yang terkait jeratan pasal 340 dan pasal 338. Tidak hanya itu, tim kuasa hukum FS juga menyerahkan sejumlah bukti terkait hoaks atau berita bohong yang pernah beredar selama proses hukum kasus ini berjalan. Namun majelis hakim tidak memberikan kesempatan bagi para terdakwa untuk menjelaskan bukti-bukti yang disampaikan tim kuasa hukum dengan alasan akan ada waktunya untuk dijelaskan pada sesi pledoi di kemudian hari. Mantan Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Propam Polri Hendra Kurniawan mengungkapkan baru mengetahui Ferdi Sambo berbohong saat diperiksa tim sus Polri pada 8 Agustus 2022 silam. Mantan Karo Paminal Divisi Propam Polri Hendra Kurniawan menyatakan ia mengetahui atasannya Ferdi Sambo berbohong soal kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat tewas bukan karena tembak-menembak pada 1 bulan setelah kejadian. Hal ini diungkapkan Hendra saat menjadi saksi dalam perkara perintahkan penyidikan atau obstruction of justice kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Cuk Putranto dan Baikuni Wibowo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hendra mengaku baru mengetahui bahwa tembak-menembak antara Barada Richard Eliezer dan Brigadir Yosua ternyata hanya skenario karangan Sambo pada 8 Agustus 2022. Ia mengetahui hal itu saat dirinya menjalani patsus. Mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo menggugat Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta. Mantan Kepala Divisi Propam Polri Irjen Ferdi Sambo menggugat Presiden Joko Widodo dan Kepala Kepolisian RI Jenderal Listio Sigit Prabowo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Petun DKI Jakarta atas pemecatannya sebagai anggota Polri. Gugatan ini didaftarkan ke Petun pada Kamis 9 Desember 2022. Dalam petitum gugatan yang dilihat pada situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP Jakarta 29 Desember 2022, Ferdi Sambo memohon majelis hakim membatalkan tidak sah keputusan tergugat Presiden Jokowi sesuai keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 71/Polri tahun 2022 tentang pemberhentian tidak dengan hormat perwira tinggi Polri tanggal 26 September 2022. Sementara itu, Mabes Polri menyatakan siap menghadapi upaya hukum mantan Kepala Divisi Propam Polri Ferdi Sambo yang menggugat Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo ke Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Petun Jakarta pada Kamis 29 Desember 2022. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Polisi Dedi Prasetyo menyatakan Polri siap menghadapi gugatan Ferdi Sambo terkait pemecatannya dari anggota Polri. Badan Keamanan Laut atau Bakamla RI menyatakan indeks keamanan laut IKL di Indonesia perlu ditingkatkan pada tahun 2023 mendatang. Kepala Bakamla RI Laksadia TNI Aan Kurnia mengatakan indeks keamanan laut sangat penting bagi Indonesia yang memiliki wilayah perairan laut yang sangat luas. Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Laksadia TNI Aan Kurnia menegaskan indeks keamanan laut atau IKL Indonesia perlu ditingkatkan pada tahun 2023 meskipun IKL Indonesia tahun 2022 berada di angka yang cukup, yakni 53 dari skala penilaian tertinggi 100. Laksadia TNI Aan Kurnia juga mengatakan indeks keamanan laut sangat penting bagi Indonesia yang memiliki wilayah perairan laut yang sangat luas. Menurutnya IKL dapat digunakan untuk mengetahui kondisi keamanan laut sebagai bahan penyusunan kebijakan nasional serta rencana pembangunan nasional.
IKL merupakan indikator untuk mengetahui tingkat keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia secara menyeluruh. Jadi sekarang kita bisa menilai keamanan laut kita skornya berapa sih? Yang sebelum-sebelumnya kita menggunakan table sys, itu produknya Amerika. Nah, tapi kemarin Bakamla dalam ulang tahunnya kita meresmikan atau meluncurkan indeks keamanan laut. Ya. Tentunya memang belum 100% sempurna, tapi dalam perjalanannya tentu ada masukan-masukan. Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Laksdia TNI Aan Kurnia menyatakan indeks keamanan laut diukur dari 6 dimensi, yaitu kapasitas patroli, kapasitas pemantauan, pengendalian kejahatan, pengendalian pelanggaran hukum, pengendalian pencemaran, dan pengendalian keselamatan di laut. Saudara, pembangunan jalan dan jembatan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T di Provinsi Maluku hingga akhir tahun 2022 sudah mencapai 90% lebih. Pembangunan yang dibiayai Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN sebesar 574 miliar rupiah tersebut tersebar di 14 pulau. Membangun Indonesia dari pinggiran yang diamanatkan Presiden melalui Perpres nomor 18 tahun 2020 tentang RPJM Nasional tahun 2020 sampai 2024 sudah dipenuhi Provinsi Maluku sekitar 90% lebih. Sisanya ditargetkan sesuai jadwal tahun 2023 dan 2024 karena merupakan proyek multi-years. PLT Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN Maluku Bambang Widyarto mengatakan pencapaian tersebut tidak terlepas dari koordinasi dengan masing-masing pemerintah kabupaten dan pendekatan dengan masyarakat untuk ganti rugi lahan yang terkena proyek pembangunan. Kami berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur di wilayah 3T, dan kita selalu berkoordinasi dengan Pemda setempat untuk mensukseskan program-program yang sudah dicanangkan atau sudah ditetapkan oleh pemerintah. Proyek pembangunan yang sudah tuntas sampai akhir tahun 2022 yakni pembangunan ruas jalan nasional sepanjang 539 km yang tersebar di 14 pulau yang termasuk dalam daerah 3T. Di Satker Wilayah 3 ini untuk total panjang jalan nasional itu sekitar 539 km. Yang membawahi itu ada 14 pulau yang tersebar di Kabupaten Maluku Tenggara, Kepulauan Aru, kemudian KKT dan Maluku Barat. Kalau sampai sekarang untuk tingkat kemantapan itu di atas 90% tingkat kemantapan jalan. Memang kalau di KI besar itu jalan provinsi dan jalan kabupaten. Kepala Satuan Kerja Kasatker Pelaksana Jalan Nasional PJN 3 Provinsi Maluku Tause Lewol mengatakan, selain jalan nasional, pihaknya juga menangani pembangunan jalan dan jembatan provinsi dan kabupaten, seperti di Pulau Kei Besar. Untuk tahun 2023 dan 2024, proyek yang masih dikerjakan ada 6 paket, yakni 4 jembatan di Pulau Kei Besar, dan Trans Yamdena dari Saumlaki sampai Siwahan, serta jalan di Pulau Larat, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Informasi lainnya akan kami sampaikan usai jeda berikut ini. Klik Indonesia Pagi, segera kembali. Sistem penyiaran digital memberikan layanan siaran televisi yang lebih berkualitas. Untuk mendukung program TV digital, pemerintah telah mempercepat pembangunan infrastruktur digital dengan membangun 15 pemancar TV digital. Kini siaran TV digital telah hadir dengan kualitas layanan siaran yang bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya, dan beragam acaranya. Selamat siang saudara, kami kembali menjumpai Anda melalui Klik Indonesia Siang. Informasi akurat, teraktual sejak pagi hingga siang kami sajikan untuk Anda. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Klik Indonesia Siang setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat, Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
Kita sudah memasuki era digital. Dengan sistem digital, layanan siaran televisi menjadi lebih berkualitas. Namun demikian, masih ada wilayah yang belum terjangkau siaran TV digital. Oleh sebab itu, pemerintah melakukan upaya percepatan digitalisasi penyiaran melalui pembangunan infrastruktur. Tahun 2022, Kementerian Komunikasi dan Informatika membangun 15 pemancar TV digital yang tersebar di Sumatera, Belitung, Sulawesi, NTT, dan Papua. Kini masyarakat di daerah tersebut dapat menikmati siaran TV digital yang berkualitas, bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya, beragam acaranya. Terima kasih saudara, Anda masih bersama Klik Indonesia Pagi. Saudara, sedikitnya 19 orang tewas dan puluhan cedera dalam kebakaran di sebuah hotel perangkap perjudian kasino di Kamboja di perbatasan Thailand. Kementerian Luar Negeri Indonesia menyebut tidak ada korban WNI dalam kejadian tersebut. Kebakaran di Hotel Kasino Grand Diamond City di Poi Phet, Kamboja yang berlangsung lebih dari 12 jam menewaskan sedikitnya 19 orang dan melukai puluhan lainnya. Berdasarkan informasi dari Kementerian Luar Negeri RI yang dikirimkan ke redaksi TVRI, bahwa tidak ada korban warga negara Indonesia pada kebakaran di Grand Diamond City Hotel dan Kasino di Poi Phet, Kamboja. Kepala Administrasi Poi Phet, Nempong, mengatakan lebih dari 400 orang yang terjebak di dalam kasino tersebut dan sebagian besar yang meninggal adalah karyawan Kamboja dan Thailand. Mayor Jenderal Siti Loh, Kepala Polisi di Provinsi Benteng Mencey, mengatakan banyak korban luka-luka diyakini berada dalam kondisi kritis. Menambahkan bahwa 360 personel darurat dan 11 truk pemadam kebakaran dikirim untuk penyelamatan. Seorang sukarelawan dari kelompok penyelamatan Thailand, Ruam Katanyu Foundation, menyatakan bahwa kobaran api dimulai dari lantai pertama dan menyebar dengan cepat di sepanjang karpet. Pihak berwenang mengkonfirmasi bahwa api telah dipadamkan pada Kamis pukul 11 pagi waktu Poi Phet, Kamboja. Malaysia telah memasuki masa transisi menuju fase endemi COVID-19. Malaysia juga telah melonggarkan lebih banyak pembatasan COVID-19, termasuk keharusan memakai masker di luar ruangan. Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia Hermono menjelaskan, Malaysia melonggarkan lebih banyak pembatasan COVID-19, termasuk keharusan memakai masker di luar ruangan. Bahkan Malaysia juga telah memperbolehkan konser-konser musik diadakan. Namun penggunaan masker masih diperlukan di dalam ruangan, termasuk di pusat perbelanjaan dan di transportasi umum. Tidak akan ada lagi kapasitas maksimal di tempat kerja. Lebih longgar sekarang. Sekarang kan relatif tidak ada pembatasan ya. Masker pun sudah bebas, kecuali di rumah sakit dan di transportasi umum. Itu masih diwajibkan pakai masker. Tetapi di tempat-tempat lain sudah bebas. Bahkan pemeriksaan vaksin dan lain-lain itu sudah tidak ada. Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia Hermono mengatakan, meski melonggarkan segenap pembatasan warga yang diduga menderita COVID-19 atau mereka yang telah terkonfirmasi positif, dapat mematuhi seluruh petunjuk atau guideline yang diatur oleh Kementerian Kesehatan, termasuk prosedur tes dan karantina. Saudara, umat Kristiani mengucap syukur karena merayakan hari Natal dengan normal setelah 2 tahun perayaan Natal terhambat pandemi COVID-19. Persekutuan Doa Sinar Kasih Gereja Pantai Kosta di Indonesia menggelar perayaan Natal 2022 di GPDI Siloam, Cililitan, Jakarta. Para jemaat mengucapkan syukur karena perayaan Natal tahun ini dapat digelar secara normal setelah 2 tahun sebelumnya perayaan Natal hanya secara daring.
para pendeta mengajak jemaat untuk menjadikan momen Natal sebagai kesatuan, cinta tanpa adanya perseteruan. Natal kali ini tertib, ya, tidak ada sesuatu yang menonjol, ya. Jadi saya rasa bangsa ini memulai baik, bangsa ini memulai menyadari bahwa hidup itu harus rukun, karena hidup di Indonesia memang berbeda-beda, tapi kita di bawah Pancasila, apapun agama, kepercayaan, kebudayaan bangsa ini begitu banyak, itulah yang sinar kasih yang bersinar itu mampu menciptakan suasana yang damai. Kiranya bangsa Indonesia terus memupuk kebersamaan itu, terus memupuk persatuan bangsa, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang mengalami damai sejahtera. Itulah kerinduan kami. Perayaan Natal 2022 menjadi spesial bagi umat Kristiani karena dapat berdoa dan bertemu secara langsung dengan kerabat mereka. Para jemaat juga mendoakan agar bangsa Indonesia mendapat kedamaian dan kesejahteraan di tahun-tahun mendatang. Dengan luas lahan 3.370 km persegi, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Oku Timur, Sumatera Selatan menyimpan potensi pertanian yang begitu besar untuk dikembangkan sebagai lumbung pangan nasional. Lebih dari 70% penduduk Oku Timur berprofesi sebagai petani. Sisanya bekerja di sektor industri, perdagangan, dan jasa. Saat ini pemerintah daerah Kabupaten Oku Timur sangat konsen terhadap lahan pertanian yang begitu luas di wilayahnya. Bahkan Pemda Kabupaten Oku Timur ingin membawa Oku Timur menjadi kabupaten yang maju dan mulia di bidang pertanian. Peran aktif terus dilakukan dengan membantu para pelaku di bidang pertanian agar dapat meningkatkan hasil pertanian seperti tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Salah satu komoditi unggulan Oku Timur adalah menjadi salah satu produsen padi terbesar di Indonesia yang menduduki peringkat 11 sebagai lumbung pangan nasional. Oku Timur juga merupakan wilayah penghasil gabah kering siap giling yang tersebar di Sumatera Selatan. Produk unggulan untuk tanaman pangan yaitu padi organik. Bahkan pemerintah daerah Oku Timur merintis dan membuka jalan agar anak-anak muda yang mau terjun ke dunia pertanian karena lebih banyak petani, maka ketahanan pangan semakin meningkat. Kita tertarik bahwa ternyata organik ini lebih sehat. Di samping untuk menghasilkan produk yang sehat dan juga untuk menyehatkan keluarga. Ternyata di organik ini biayanya lebih murah dibandingkan yang konvensional. Kalau bedanya sendiri Pak sama padi konvensional itu apa Pak? Seperti apa? Yang pertama nih tentang masalah fisik. Yang organik itu akan cenderung alami. Segi warna daun, segi pertumbuhan itu juga alami, beda dengan yang konvensional. Yang kedua, kalau masyarakat umum cenderung tidak bisa untuk membedakan antara beras organik dengan beras yang bukan organik. Bagaimana caranya menurunkan angka produksi itu sehingga para petani juga dapat menikmati nilai tukarnya dari hasil panen tersebut. Ini sangat rentan sekali kan, percuma juga kita panen kalau biaya produksinya besar, artinya selisih jualnya itu sedikit. Dengan adanya produksi padi organik di Kabupaten Oku Timur, diharapkan ke depan pengembangan budidaya padi akan meningkat dan target 1 juta ton gabah kering panen akan tercapai. Saudara, pelaksanaan pemilu 2024 dinilai berbeda dengan pemilu sebelumnya karena pemilu dan pilkada serentak dilaksanakan pada tahun yang sama. Karena itu, Polri melakukan pemetaan daerah kerawanan untuk pemilu 2024 mendatang. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan tantangan dalam menghadapi pemilu 2024 yakni menghilangkan politik identitas yang tersisa dari pemilu 2019 lalu. Keberhasilan pemilu 2024 menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia.
Politik identitas yang terjadi pada pemilu sebelumnya menyebabkan perpecahan di masyarakat. Kapolri menyatakan pihaknya memetakan kerawanan pemilu 2024 mendatang. Dengan pemetaan tersebut diharapkan dapat memperlancar pelaksanaan pemilu mendatang. Ada perhatian-perhatian khusus yang kemudian dengan indikator-indikator yang tentunya sudah ada di kita, sehingga ini juga menjadi dua indeks kerawanan yang menjadi perhatian bersama. Dan ujung-ujungnya, karena nanti muara terakhirnya adalah masalah Kamtibmas, tentunya baik indeks dari Bawaslu maupun indeks dari kepolisian tentunya menjadi perhatian kepolisian. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mendorong calon peserta pemilu 2024 mendatang saling adu program, visi, dan misi yang menarik. Kapolri berharap pemilu 2024 ke depan bisa menjadi pemilu yang aman dan damai. Saudara, belatarkan pemandangan Danau Singkrek dan Bukit Barisan, Eco Park Wisata Syariah Tan Kayo di Nagari Padang, Lawe, Kecamatan Batipuah, Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, menjadi salah satu lokasi wisata keluarga favorit saat libur panjang. Lokasi wisata syariah yang bernama Eco Park Tan Kayo Malalo terletak di Nagari Padang Lawe, Kecamatan Batipuah Selatan, Kabupaten Tanah Datar. Daerah ini tidak pernah sepi oleh pengunjung. Untuk memasuki lokasi wisata syariah tersebut, para pengunjung diwajibkan menggunakan pakaian yang sopan dan menutup aurat. Sejuknya udara perbukitan serta birunya hamparan Danau Singkarak dengan latar hijaunya Bukit Barisan seakan memanjakan mata para pengunjung yang datang. Ditambah lagi dengan deretan cottage yang estetik, seakan menambah keanggunan lokasi wisata Eco Park serasa berlibur di negara Eropa dan menjadikan sasaran objek kamera foto untuk berselfie. Hanya dengan membayar uang masuk Rp10.000 per orang, para pengunjung bisa menikmati wisata bersama keluarga, mulai dari permainan wisata air, trampolin, serta menikmati view Danau Singkarak dari dekat. Sebelum ini jadi, ini kan semua pada umumnya ada tumbuhan yang asli, di mana Eco Park itu lingkungan asli, lingkungan perkebunan yang memberikan suatu keindahan lingkungan di samping ada dan Singkarak maupun dengan kejadian. Dalam momen libur Nataru saat ini, 3.000 orang lebih perharinya mengunjungi lokasi wisata ini. Bukan saja dari Sumatera Barat, para pengunjung juga datang dari provinsi tetangga seperti Riau dan Jambi. Objek wisata ini bisa menjadi salah satu rekomendasi wisata untuk mengisi liburan sekolah bersama keluarga. Demikian laporan Erika Yulida Marta, TVRI Sumatera Barat. Saudara, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Perakiraan cuaca ini akan berlaku di sejumlah kota besar di tanah air. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Klik Indonesia Pagi kali ini. Akhirnya saya Andin Wijaya. Ya, dan saya Tunggu Fajri mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
Indonesia berada di wilayah cincin api Pasifik yang merupakan pertemuan 3 lempeng tektonik dunia. Indonesia merupakan negara yang rawan bencana seperti gempa bumi, letusan gunung berapi,